Salah. Yang terhormat Bapak Muhammad Sofyan An-Nasr, MPDI, selaku Ketua LP2 MIP Mafapati, yang saya hormati Ibu Ulin Hayah, MPDI, selaku dosen pembimbing lapangan kelompok 3 KKN MDR 11 Indonesia Songo Semarang. Tak lupa teman-teman yang sudah setia hadir pada acara hari ini. Saya Intan Amalia, sebagai MC, akan memberitahukan beberapa runtutan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua, sambutan dari dosen pembimbing lapangan Ibu Ulin Hayah, MPDI. Acara yang ketiga, sambutan dari Bapak Muhammad Sofyan An-Nasr, MPDI, selaku Ketua LP2 MIP Mafapati, yang akan dimoderatori oleh sahabat Rizky Lailul Fajriyah. Acara yang keempat atau terakhir adalah penutupan. Mari kita masuk ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Kita buka acara hari ini dengan surah Al-Fatihah. Ini ada Solihah Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita masuki acara yang kedua, yaitu sambutan dari dosen pembimbing lapangan Ibu Ulin Hayah, MPDI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuriddin wadin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Sofyan Nasr, MPDI, narasumber pada pagi hari ini sekaligus sahabat saya, para peserta KKN MIT DR online ke-11, kelompok ketiga, dan peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat taufik, hidayah, dan inayahnya, sampai saat ini kita masih diberikan nikmat hujan, nikmat sehat, sehingga kita bisa bertemu dalam webinar moderasi beragama dengan tema moderasi beragama dalam kearifan budaya lokal di Kabupaten Pati. Kawan-kawan yang berbahagia, sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara multikultural di mana budaya, suku, dan agama berkembang. Islam ini sebagai agama mayoritas meneguhkan posisi sebagai agama rahmatan lil alamin di Indonesia. Tidak hanya rahmatan lil muslimin saja. Tantangan ajaran Islam sebagai ajaran yang tasamuh ini semakin berat dengan berkembangnya paham radikalisme di mana terdapat kelompok garis keras, ekstrim, dan radikal oleh sebagian orang yang masuk di Indonesia. Kalau beliau Quraish Shihab menyatakan bahwa saat berbagai pemahaman masuk dan menimbulkan beberapa kelompok ekstrim, ini menunjukkan ajaran mereka dengan dalih-dalih agama yang penafsirannya jauh dari hakikat Islam itu sendiri. Oleh karena itu, paham keyakinan ini cenderung bersifat fundamentalistik, integralistik, total, dan mengklaim atas kebenaran ajaran mereka. Menganggap orang di luar ajaran mereka ini salah. Selain itu, paham keyakinan ini cenderung bersifat fundamentalistik dan menganggap orang di luar keyakinan mereka itu pasti salah. Nah, oleh karena itu, pluralitas di Indonesia di tengah-tengah mayoritas Muslim jika tidak terjaga dengan baik, ini akan menimbulkan perpecahan bukan hanya bagi kaum muslimin saja, akan tetapi bagi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan moderasi beragama sendiri ini, sebagaimana yang kita ketahui, implementasi dari Islam wasatiyah. Kalau wasatiyah itu istilahnya berada di tengah-tengah, tidak bersifat liberal, tidak bersifat radikal, ataupun ekstrim. Seperti itu. Maka penting bagi kita untuk memahamkan diri bahwa ketika kita mempunyai mazhab atau keyakinan tertentu, tidak langsung memaksakan orang, tidak mengklaim seseorang itu salah, tetapi menjadi seorang yang toleran,
menghormati keyakinan yang diambilnya. Besar harapan saya agar kegiatan seperti ini bisa berlanjut kepada kegiatan-kegiatan webinar yang lebih luas dan tema-tema yang menarik yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebelum dimulai, mari kita membaca basmalah bersama agar acara kita lancar awal sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir saya ingin menyampaikan ada sebuah pantun yang menarik untuk kawan-kawan. Makan sup iga di tengah rinai hujan. Memakan cempedak dengan bolu. Webinar moderasi beragama barikan kebaikan. Semoga KKN kelompok 3 kompak selalu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berucap. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Linaya. Mari kita masuki acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Bapak Muhammad Sofyan An-Nasr MPDI selaku Ketua LP2M IPMA Fapati yang akan dimoderatori oleh sahabat Rizky Lalul Fajriyah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada MC. Sebelum kita memulai acara webinar atau diskusi tentang moderasi beragama dalam kearifan lokal, dalam kearifan budaya lokal Kabupaten Pati, terlebih dahulu saya sebagai moderator akan membacakan CV dari narasumber kita pada pagi hari ini. Nama lengkap beliau Muhammad Sofyan Al-Nasr MPDI, tempat tanggal lahir Jepara 22 September 1986. Sekarang beliau bertempat tinggal di Desa Kalongan, RT 6, RW 2, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Untuk teman-teman bisa menghubungi beliau narasumber kita di nomor 0857 4360 2083. Sekarang beliau bertempat tugas di Institut Pesantren Matoliul Falah Pati atau IPMAFA yang bertempat di Jalan Raya Pati Tayu, kilometer 20, Margoyoso Pati. Untuk alamat email di sofyan@ipmafa.ic.id. Kemudian untuk medsosnya, beliau ada Facebook yaitu M. Sofyan Al-Nasr, kemudian Twitter di @sofyannasr. Selanjutnya, riwayat pendidikan beliau pertama kali mengenyam pendidikan di MI Hasyim Asy'ari Bangsri, lulus tahun 1998, kemudian SMP di MTS Hasyim Asy'ari Bangsri, lulus tahun 2001, kemudian SMA Negeri 1 Bangsri, lulus tahun 2004, yang kemudian melanjutkan sarjana atau S1 di Fakultas Tarbiyah IAIN Wali Songo, Semarang dengan prodi PAI dan lulus tahun 2010. Kemudian mengambil pasca sarjana di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan prodi PGMI konsentrasi PAI dan lulus tahun 2014. Untuk riwayat pendidikan Bapak Sofyan, yang pertama Ketua LP2M Institut Pesantren Matoliul Falah Pati tahun 2018 sampai sekarang, kemudian staf PLPG UIN Wali Songo Semarang tahun 2012 sampai 2014, kemudian asesor USAID Prioritas Semarang tahun 2013 sampai sekarang. Untuk riwayat organisasi, yang pertama Koordinator Bidang Diklat Lembaga Ta'lif Wan Nasr LTN PCNU Kabupaten Pati tahun 2019 sampai sekarang. Kemudian bidang hukum dan perundang-undangan Yayasan Tarbiyatul Banin Winong Pati
mulai tahun 2019 sampai sekarang. Dan yang terakhir, anggota Perkumpulan Dosen PGMI di Jakarta mulai tahun 2015 sampai sekarang. Selain beliau sebagai Ketua LP2M, beliau juga telah menorehkan karya melalui buku, kemudian karya tulis, dan juga penelitian. Berikut saya akan tampilkan dari karya-karya beliau narasumber kita pada pagi hari ini. Ada 11. Teman-teman bisa membacanya, melihat. Untuk selanjutnya yaitu sesi diskusi tentang moderasi beragama dalam kearifan budaya lokal di Kabupaten Pati. Kepada Bapak Sofyan Al-Nasr MPDI, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Moderator, Mbak siapa tadi, Rizky. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'da. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati tadi Bu DPL, Bu Ulin Hayah, yang sebenarnya kalau berbicara topik ini, nah, beliau yang lebih pas karena beliau pribumi padi kan gitu. Jadi sementara saya hanya naturalisasi, jadi tadi bukan saya dari Jepara kemudian dinaturalisasi di Padi, sekarang memang di Padi. Jadi mudah-mudahan nanti kalau ada yang kurang bisa ditambah oleh Bu DPL. Yang saya hormati pula seluruh peserta webinar, terutama pada tim KKN kelompok 3 ya, KKN kelompok 3 UIN Wali Songo Semarang. Dulu IAIN, ketika saya masih sering menyebutnya IAIN Wali Songo Semarang karena waktu saya alumni, saya lulus masih IAIN Wali Songo Semarang. Jadi walaupun sudah berganti UIN, rasanya masih terasa IAIN. Mbak Moderator, saya nanti berapa menit ya? Ini kalau nggak dibatasi nanti kebablasan malah kalau kurang. Sekitar 1 jam cukup, Bapak? Iya. Atau kurang? Itu 1 jam saya single ya. Maksudnya 1 jam itu nanti langsung seluruh full. Nanti malah mendengarkan ceramah. Ceramah kalau 1 jam itu kan pasti capek. Jadi saya nggak tahu nanti model seperti apa. Jadi misalnya di tengah-tengah kok ada yang mau tanya entah lewat chat atau mungkin kemudian ini boleh nanti. Karena kalau nanti bablasan saya khawatirnya nanti kelewatan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin amma ba'du. Yang pertama kali tentu saja saya ucapkan terima kasih kepada tim KKN kelompok 3 MIT ya. Apa tadi? Mandiri dari rumah Wali Songo Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk sharing bareng, diskusi bareng. Jadi di sini kita akan diskusi bareng. Bukan berarti saya sebagai narasumbernya itu kemudian lebih tahu daripada Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian. Tapi hanya kebetulan saja saya didaulat untuk menjadi pemantik. Jadi saya hanya memantik saja. Jadi pemantik, setelahnya nanti kita diskusi bareng. Nah, karena belum tentu pengetahuan teman-teman semua itu bisa saja lebih tahu tentang moderasi beragama daripada narasumbernya. Nah, kemarin teman-teman KKN kelompok 3 ini memberikan saya tawaran, Pak, kalau kemudian sejarah perkembangan Wali Songo di Pati bagaimana? Dan saya katakan kalau kemudian berbicara tentang sejarah dan bagaimana peran Wali Songo di Pati, saya kurang menguasai karena itu berkaitan dengan sejarah. Dan membaca sejarah Pati dari kajian Wali Songo itu kompleks sekali. Walaupun nanti kita akan sedikit membahasnya juga dari sisi sejarah kenapa sampai ada Pati dengan corak keislaman yang saya katakan masih moderat.
dan mudah-mudahan bisa berkembang, bisa lebih moderat lagi. Dengan bukti misalnya banyaknya pesantren di wilayah Pati. Di Pati Utara misalnya tempatnya Bu Niha itu ada Desa Santri Kajen, dan ada sepanjang Pantura itu hampir selalu ditemukan pesantren. Sebenarnya kalau ini klaim subjektif ya, di mana masih ada pesantren, di situ moderasi beragama insya Allah masih akan terus terjaga. Karena salah satu penjaga gawang moderasi beragama saat ini ya salah satunya adalah pesantren itu sendiri. Tentu pesantren yang mengajarkan Islam yang ahlus sunnah wal jamaah, bukan yang tadi disampaikan oleh Bu Niha, Islam yang garis keras, radikal, merasa paling benar, merasa benar harus iya. Nah, kalau kita sebagai penganut agama Islam merasa benar iya, karena itu memang ajaran Islam bahwa Islam itu agama yang paling benar, iya. Tapi kebenaran kita tentu dengan tidak menyesatkan atau menganggap sesat yang lainnya. Ibaratnya gini, untuk mencapai jumlah 10, itu kan kita bisa mengambil jalan 5 dikalikan 2, itu hasilnya 10, itu benar. Apakah itu satu-satunya jalan untuk mendapatkan 10? Tidak. Bisa 9 tambah 1, bisa 8 tambah 2, bisa 7 tambah 3, bisa 20 dibagi 2, bisa 30 dibagi 3. Ada banyak jalan untuk menjadi 10. Sebenarnya seperti itu. Atau misalnya kita mau ke rumah, mau ke UIN Wali Songo. Saya bisa berangkat dari Pati. Pasti lewatnya Demak, Kudus, kemudian Semarang. Gitu. Apakah ada jalan lain? Ada. Saya bisa lewat misalnya Purwodadi dulu, muter Purwodadi, Solo, Salatiga, balik ke Semarang. Atau saya bisa muter yang lainnya lagi, ada. Jadi ada banyak jalan. Tapi kalau dikatakan Islam yang benar, iya. Sebagai penganut Islam ini ada yang seringkali disalahkan adalah yang paling benar, kemudian yang lainnya harus salah. Nah ini yang kadang-kadang membuat tadi disampaikan adalah garis keras. Yakni tidak mau mengakui bahwa yang lainnya itu ya menurut mereka benar. Ya sudah. Kan sudah dikatakan lakum dinukum waliyadin. Kamu agamamu, agamaku, agamaku. Kita diajak, disuruh, diperintahkan untuk berdakwah, tapi bukan dengan paksaan. Lah, agamaku yang paling benar kok, kamu ya salah. Yang lainnya nggak boleh benar, yang paling benar harus ini. Nah, itu yang saya katakan sebagai awal mula sebenarnya ketidakmoderatan atau radikalisme tadi. Seolah-olah yang paling benar itu ya yang kita pegangi. Yang kita yakini benar, ya. Yang lainnya mungkin saja benar menurut mereka, menurut Kristen benar menurut mereka, menurut kita salah. Ya sudah, tidak perlu kemudian ya harus benar, harus bertenang. Kalau dan itu tidak diajarkan oleh Rasulullah. Rasul mengajarkan misalnya Piagam Madinah itu kan jelas-jelas bahwa Rasulullah itu tugasnya adalah menyebarkan keislaman dengan akhlak yang mulia, sehingga tugas Rasulullah itu kan memperbaiki akhlak, kan, menyempurnakan akhlak. Jadi saya diturunkan ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Maka kemudian dakwah beliau adalah dengan dakwah yang berakhlak, beradab, tidak memaksa. Kalau memaksa tentu di Piagam Madinah itu mereka yang non-muslim, mereka yang waktu itu Nasrani, Yahudi, Majusi, itu kan dipaksa untuk masuk Islam. Ternyata tidak. Bahkan di Piagam Madinah itu salah satu piagam yang paling paling otentik tentang kepluralisme ya di situ. Mereka yang berada di wilayah Islam walaupun non-muslim itu justru orang Islam wajib untuk menjaga selama yang non-muslim itu tidak membuat keonaran. Jadi ada kewajiban untuk menjaga. Jadi saling menjaga. Ini contoh misalnya menjaga ya menjaga bagaimana agar mereka tetap hidup aman dan tentram. Itu awalan aja. Nah, nanti dalam topiknya kepada Padi maka saya akan sedikit share materi. Bukan materi sini bahan untuk diskusi saja.
bantu diskusi. Oke. Slide-nya sudah kelihatan ya atau belum? Sudah Bapak. Saya mencoba untuk melihat harmonisasi moderasi beragama dan kearifan lokal Kota Pati. Ini salah satu ikon Pati ya, yang kemarin kan sudah ada Bandeng, ini saya ambilnya kereta Kencono. Kita mengawali dulu dengan memahami keberagamaan. Pada awal dilantiknya Menteri Agama yang baru, Gus Yakut itu, beliau menyampaikan, mengajak seluruh umat warga negara Indonesia, bukan Islam saja, untuk menjadikan agama sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Kalau kita kemudian memahami ini sangat menarik. Jadi ketika agama itu menjadi inspirasi, maka agama itu adalah sumber untuk berkreasi, sumber untuk bertindak, sumber untuk melakukan sesuatu, tentu yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Kenapa kok bukan aspirasi? Kalau hanya sekedar aspirasi, ya hasilnya ya agama Islam misalnya, semuanya harus sesuai dengan Islam, sesuai dengan syariat Islam. Kalau enggak nanti ditentang. Lahirlah kemudian perpecahan. Kenapa? Karena hanya dengan sebagai aspirasi. Ini contoh ya, misalnya suara toa itu apa ya? Speaker di masjid. Oke lah, itu kalau kita hidup di lingkungan yang mayoritas Muslim, itu kita merasa tidak ada masalah. Yang minoritas kemudian ya sudah, kita mengikuti saja. Tapi kemudian ketika ada, misalnya yang terganggu dengan toakan terlalu keras, misalnya dia menyampaikan aspirasinya, kemudian ditolak, karena kita mayoritas ya harus mengikuti, ya oke lah. Tapi kemudian kita harus juga menghormati mereka-mereka yang misalnya ini terlalu keras, harus bisa dikecilkan. Nah, maka harus ada yang dinamakan moderasi di situ. Kalau tidak, ya kemarin hasilnya perpecahan hanya karena masalah toa. Kalau kemudian di lingkungan yang mayoritas non-Muslim, nah, kan kita harus menghormati. Akhirnya apa? Beberapa masjid musola yang di kalangan non-Muslim itu, kemudian dia tidak menggunakan toa yang sangat keras, tapi saling memahami. Bahkan saya pernah membaca di, kalau nggak salah, Islam Kosmopolitannya Gus Dur, ketika malam Ramadan itu kan sering kita tadarus sampai malam menggunakan toa, menggunakan speaker masjid lah yang keluar. Itu pun kemudian ketika malam-malam itu mengganggu orang sekitar kita, bahkan itu orang Muslim sendiri, misalnya ada yang sakit, yang butuh istirahat, besok harus kerja, terganggu, itu kan kita sah-sah saja. Oke, kita harus saling memahami. Jangan kemudian menjadikan aspirasi itu yang paling utama, bukan. Jadi inspirasi. Inspirasi yang bagaimana? Agama itu mengajarkan kesolehan pribadi menuju kesolehan sosial. Jadi agama sebenarnya adalah membentuk jati diri kita sesuai dengan agama yang kita anut. Islam misalnya mengajar secara Islami. Yang diajarkan rukunnya mulai dari keimanannya dan rukun Islamnya. Islam seperti ini dan ini. Syahadat itu mengawali diri dari diri yang paling dalam, kesaksian dulu. Dan sholat bentuk apa? Bentuk nyata penghambaan kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakat, nah, itu bertahap kan, kemudian pada puasa. Jadi ada dimensi sosial, tapi kemudian diawali selalu dari dimensi privasi, pribadi, individual. Maka agama itu seharusnya menjadi wilayah-wilayah individual yang kemudian terimplementasikan dalam kehidupan sosial. Maka kalau kita beberapa kali mengikuti ceramahnya misalnya Gus Baha maupun kiai-kiai yang lain, wiridan misalnya, wiridan itu perlu, iya penting, silakan. Tetapi kemudian kalau kemudian kita wiridan, sementara di samping kanan kiri kita ada gotong royong untuk saat ini hujan misalnya membersihkan selokan, dia harus ikut membersihkan selokan, ikut yang lainnya.
bisa mau sholat dan wiridannya berjam-jam misalnya. Ya jangan, nanti apa? Karena dimensi sosialnya nanti akan tidak terkena. Saya mendapat cerita ini misalnya dari teman-teman yang ada di Mafa. Salah satu sosok yang dijadikan panutan adalah Kiai Sahal. Dimensi sosial Kiai Sahal itu luar biasa sekali. Kenapa? Karena agama itu menjadikan inspirasi. Bagaimana pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kiai Sahal itu berbasis pada nilai-nilai agama. Apa yang dijadikan utama? Kemaslahatan. Jadi lahirnya kelompok tayamum itu, kemudian ada BPRS dan lain sebagainya, itu karena berangkat dari pemahaman agama yang kuat dari Kiai Sahal, kemudian diimplementasikan dalam bentuk dimensi sosial, dakwahnya pemberdayaan. Bukan sekedar, kalau teman-teman lebih menyebutnya mungkin yang teman-teman dakwah yang nanti punya dakwah bil hal. Apa? Tidak sekedar ayo silakan kita masuk kita bekerja bareng, bukan, tapi bagaimana menghidupkan ekonomi rakyat. Kenapa kok ekonomi? Karena dari ekonomi itu kemudian akan berimbas pada kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Salah satu pangkalnya itu adalah tadi kefakiran ya. Kemudian memerangi itu dulu. Dibuatlah KSM, kelompok swadaya masyarakat. Jadi dimensi sosial dapat. Setelah orang-orang bisa bekerja mendapatkan penghasilan, otomatis dia akan peduli pada pendidikan, kesehatan juga akan terjaga dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi ketika agama menjadikan inspirasi, maka lahirlah ini contoh gambarnya ya. Borobudur. Salah satu keajaiban dunia katanya. Itu inspirasinya dari mana? Ya dari penghambaan mereka, orang-orang Buddha kalau nggak salah ya. Bagaimana kemudian dimensi individual, spiritualnya, religiusitasnya, agar bisa membangun, agar bisa bertemu dengan yang disembahnya, Sang Hyang Widinya itu, ya kemudian bangunlah Borobudur. Prambanan juga sama. Atau kita melihat peradaban-peradaban yang pasti menjadikan agama sebagai inspirasi, sebagai bentuk penghambaan. Ini kan salah satu tempat-tempat untuk apa ya? Tempat untuk menenangkan diri, kemudian bisa berkomunikasi secara langsung dengan Tuhannya. Kita membangunnya ya masjid misalnya. Contoh ini ada Masjid Menara Kudus. Nah ini kan perpaduan antara Jawa, Hindu, Islam, dan itu nggak ada masalah kok. Misalnya ada ini Masjid Agung Demak. Itu kan bentuknya mungkin ya kalau kita katakan bukan hanya mungkin, tapi itu memang mirip dengan peradaban Jawa masa lalu. Kenapa tidak dibuat seperti di Timur Tengah, misalnya Kubah dan besar itu? Jadi dari agama, kemudian beradab, dan lahirlah peradaban. Wayang misalnya, wayang itu sudah ada. Kemudian Islam datang dijadikan salah satu media, oleh Sunan Kalijogo untuk apa? Untuk menyebarkan Islam. Mulai dari ceritanya, tokoh-tokohnya itu kemudian dibuat agar sesuai dengan syariat-syariat Islam. Nah ini nanti itu memahami keberagaman dulu. Jadi agama itu jangan menjadikan kita justru teralienasi dari sosial. Astagfirullahaladzim, tuku ya Allah. Orang kayak kuenya kan akingo. Ya kayak kiye terus kayak apa itu nanti kan itu. Bisa di mute ya, mungkin hostnya, yang lainnya mungkin bisa di mute. Tidak kayak kiye ntar. Akan menjadikan inspirasi, maka lahirlah kita berhidup secara sosial ya santai-santai saja. Jadi jangan memahami agama itu seperti itu. Jadi agama menjadi sumber kekuatan kita untuk berkehidupan dengan yang lainnya, bukan justru membuat kita tadi teralienasi dari kehidupan sosial. Dan itu sudah diajarkan oleh Wali Songo. Nanti kita akan bahas sampai pada situ. Ini contoh peradaban-peradaban ini, dan masih banyak peradaban yang lainnya yang terinspirasi dari agama tadi. Membentuk karakter masyarakat yang sesuai dengan ajaran agama, kemudian membangun peradaban juga untuk menjembatani, memberikan sarana agar agama kita itu bisa tetap
menghidupi kehidupan. Ini contoh. Lalu dalam konteks Indonesia seperti apa? Kalau tadi dan Nusantara kita sudah melihat banyak sekali contoh-contohnya. Moderasi beragama perlu kita cerna dengan baik. Tahun 2019 kalau tidak salah itu kan Menteri Agama waktu itu Pak Lukman Hakim menjadikan tahun 2019 sebagai tahun moderasi beragama. Tahun 2020 kemudian di PTKIN itu dibangun rumah moderasi beragama. Mengapa kok kemudian Kementerian Agama sampai segitu gencarnya mensosialisasikan, mendiseminasikan, kemudian membangun rumah-rumah moderasi beragama? Karena Kementerian Agama itu sadar bahwa Indonesia itu tingkat pluralitasnya sangat tinggi. Bisa dikatakan salah satu negara dengan tingkat pluralitas yang sangat tinggi ya Indonesia ini. Mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari suku, ada berapa banyak suku yang ada di Indonesia itu ratusan. Dari masing-masing mereka menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Di Jawa saja misalnya, ada yang mengaku orang Jawa tapi kemudian menggunakan bahasa Jawanya beda-beda. Tadi ada yang kayak Kie itu kan, ada yang sedikit ke Sunda, ada yang kalau Solo itu kemudian halus. Pantura, kalau Pantura jangan ditanya, nanti tanya ya, karena terutama yang dekat-dekat dengan laut itu ya agak keras-keras dan kasar-kasar, padahal sama-sama Jawanya, mengaku orang Jawa. Belum lagi kalau ke timur, ke Jawa Timur, ya, karena karakter berbeda-beda. Di wilayah Jawa Tengah misalnya, antara Pati dengan Jepara itu sudah berbeda. Yang satu ada yang menggunakan yang satu si, yang satu leh, yang Semarang nanti ada lagi, itu dari biasa. Kemudian dalam pluralitas agama, beberapa kali saya tanya ketika kuliah itu ada berapa agama di Indonesia, jawabnya 5 atau 6. Gitu. Salah. Di Pati saja itu ada banyak sekali orang yang mengaku menggunakan agama. Oke lah yang kita sering kali ketahui kan Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, tambah Konghucu misalnya. Dan memang yang lainnya tidak dianggap. Apakah mereka kemudian yang misalnya di Pati ada orang Samin misalnya mengikuti ada ajaran sedulur sikap, bagaimana manusia dengan alam itu harus terjadi komunikasi yang saling menguntungkan. Atau jadi sebenarnya kalau Samin itu banyak sekali yang sudah melakukan penelitian di situ kan. Bagaimana mereka menjaga alam itu ya berdasarkan leluhurnya, berdasarkan ajaran leluhurnya. Tapi kemudian sudah mulai ada sih yang kemudian mengikuti agama Islam, mengikuti agama. Kenapa ya? Karena salah satunya ya karena untuk urusan administrasi dan lain sebagainya. Tapi kalau kemudian kita saling moderasi ya, mereka menghambakan diri kepada yang dianggap supranatural, yang dianggap mungkin dalam diri kita ya Tuhan itu, ya dalam bentuknya yang mereka pahami. Nah, karena kebetulan Islam itu memahaminya dari wahyu, dari Al-Quran yang dibantu oleh Rasulullah, ya sudah kita memahami seperti itu. Tapi kalau kemudian belum ada wahyu, maka yang dilahirkan adalah pemahaman mereka terhadap ada yang lain, ada yang mengelola alam ini. Siapakah pengelola itu? Nah, kemudian karena merasa kecil manusia itu kemudian menghamba kepada pohon besar, dianggap pohon ini yang memberikan keberkahan dan lainnya. Itu bukan berarti ini sesat, karena itu cara mereka untuk ada kekunjungan alam ini. Ketika mereka menanam padi, menanam jagung, dan dilahirkan, kemudian mereka berterima kasih kepada alam ini, kepada tanah, kepada yang gunung misalnya. Berterima kasih apa? Kemudian lahirlah sedekah bumi. Kenapa? Ini loh, sebagai rasa ungkapan terima kasih. Mereka yang bekerja di laut, setiap hari mendapatkan ikan, udang, dan berbagai macam hasil laut. Kemudian berterima kasih kepada laut, sedekah laut.
waktu itu yang bahkan sekarang masih ada larung sesaji, larung kepala kerbau. Kenapa? Karena manusia, masyarakat di sekitar laut itu berterima kasih kepada laut. Mereka belum, waktu itu kan karena belum ada Islam yang masuk. Nah, ketika Islam masuk, kemudian oleh Wali Songo, oleh para ulama itu diganti. Oke lah, tetap ucapan syukur kita kepada laut, iya harus dijaga. Kalau dulu kemudian diisi dengan minum-minuman arak, diganti dengan air putih yang lainnya, ataupun minuman yang tidak memabukkan. Kalau dulu awalnya adalah ritualnya itu pakai bahasa dan penghambaan kepada laut, diganti ini penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Diisi dengan doa-doa yang baik. Dan larung kan, larung sesaji kepala kerbau misalnya. Ini kan syirik, loh. Syiriknya di mana? Ya, ini yang kemudian diubah oleh para Wali Songo. Ya dulu syirik kenapa? Karena menghamba kepada laut, diganti kan. Laut itu menjadi perantara bahwa Allah telah menciptakan laut dan laut ini memberikan hasil yang luar biasa hebatnya kepada nelayan di situ. Maka dia berterima kasih. Oke, di larung ke laut kan eman-eman Pak, masak kepala itu kan kepala kerbau misalnya itu kan dagingnya masih banyak. Ketika dibuang ke laut, itu kan anggap saja itu adalah sedekah untuk penghuni laut. Penghuni laut itu siapa? Ya ikan-ikan itu. Itu kan memberikan makan kepada ikan-ikan yang kemudian ketika ikannya besar, kita yang ambil, manusia tidak ambil. Kalau kemudian tidak diberi makan, tidak berikan sedekah misalnya, ya jangan-jangan malah nanti lautnya habis, tidak memberikan produk lagi, tidak memberikan hasil lagi kepada nelayan. Yang repot nelayannya sendiri. Jadi itu yang kemudian diubah sedekah bumi. Nah, nanti kita akan bahas yang itu. Ketika kita mencerna pluralitas agama itu, ada yang 6 agama resmi katanya, yang lainnya enggak resmi. Tadi Pati ada tadi yang saya sebut sebagai sedulur sikap di Margoyoso dan sekitarnya, ada agama Bahai, ada Sabto Dharma, ada masih banyak sekali mereka-mereka yang kemudian mengikuti yang disebut sebagai penghayat kepercayaan. Dan itu sebenarnya dilindungi oleh undang-undang. Kan setiap warga negara berhak untuk beragama dan menjalankan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Di Pati ada juga wilayah-wilayah yang mayoritasnya bukan Muslim tapi Kristen. Maka kita harus saling moderasi, toleransi. Perbedaan keyakinan harus dilakukan dihadapi dengan bijak. Nah, salah satunya dengan moderasi beragama. Tidak dipungkiri memang di akar rumput itu gesekan itu sering terjadi. Di Pati yang non-Muslim kemudian meninggal mau dikuburkan, sementara kuburannya itu adalah kuburan Islam. Tidak boleh gesekan ditolak misalnya, itu ada juga. Dan dibuatkanlah makam sendiri. Walaupun beberapa itu ada yang makam karena taman makam umum ya, makam umum sehingga orang Islam, orang Kristen, orang Buddha pun seharusnya bebas misalnya. Ya maka ditoleransi. Bagaimana caranya? Kemudian disiapkan. Pernah dulu ada kasus juga penolakan jenazah itu karena tidak Muslim, kemudian tidak boleh. Tetapi syaratnya bagaimana? Ya harus memberikan solusi, bukan hanya sekedar menolak saja, memberikan solusi. Akhirnya kalau tidak salah dibelikan tanah baru untuk pemukiman, untuk pemakaman yang non Muslim. Atau beberapa kemarin saya baca dari laporannya Elsa dulu pernah juga, dan sering kalian bahas tentang ini, ada penolakan terhadap pendirian rumah ibadah. Ada, dan itu sering kali dan tidak dipungkiri di Pati juga ada. Tetapi dalam hal ini Pati bisa saya katakan cukup kondusif. Tidak sekeras misalnya yang beberapa daerah yang benar-benar menolak dan tidak mau moderasi. Di Pati ada banyak kasus, tapi kemudian terselesaikan dengan musyawarah mufakat. Selama tadi yang saya moderasi masih ada, maka Islam yang rahmatan lil alamin, kata Bu Nihayah tadi, itu masih bisa
dilaksanakan, terutama di Pati, selama masih ada pesantren sekarang. Maka misalnya sudah dikuasai oleh Islam yang garis keras misalnya, maka benteng-benteng ini harus kembali lagi. Kita sedikit berbicara ke Pati ya. Kenapa kok Pati? Saya nggak tahu. Ini mungkin Bumiha karena asli Pati jadi ingin melihat bagaimana Pati itu berkembang antara Islam moderasi dan budaya lokalnya. Pertama kali saya ke Pati, kemudian di Pati melihat bagaimana manusia yang hidup di Pati itu sangat beragam. Di momen-momen tertentu, ternyata tradisi-tradisi kejawen itu masih ada yang memegang erat. Nah, masih ada beberapa sesaji di masih ada saji-saji yang dilakukan. Lalu bagaimana hubungannya dengan orang-orang yang beragama itu antara tradisi, agama, dan juga perkembangan saat ini? Pati sebagai kabupaten di jalur Pantura yang mayoritas penduduknya Muslim, 95% kalau tidak salah. Kemarin saya sempat lihat di BPS itu 95%. Dan itu lumayan banyak, bukan lumayan banyak tapi sangat banyak itu. Nah, maka seharusnya masyarakat Muslim itu menjadi inspirasi untuk membangun Pati. Tetapi walaupun masyarakat mayoritasnya Muslim, terdapat beberapa desa yang mayoritasnya itu non-Muslim. Ada teman saya itu di daerah Dukosti, Tegalombo. Iya, Tegalombo saya itu mayoritasnya kan kemudian Kristen. Di Desa Jerahi dan Desa Karangsari itu kemarin ditetapkan sebagai Desa Pancasila. Di Jerahi itu ada wihara yang katanya sih megah dan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Teman-teman kalau mau jalan-jalan ke Jerahi silakan nanti lihat. Di gambar itu adalah wiharanya. Saya beberapa kali ke situ tapi hanya melihat saja. Kalau masuk ke dalam boleh loh ya, bukan berarti ketika teman-teman masuk wihara otomatis menjadi Buddha misalnya. Masuk ke gereja otomatis menjadi Kristen. Nah, karena ya jangan sedangkal itu imannya gitu lah. Nanti masuk ke mana berubah, langsung otomatis berubah. Nanti orang yang non Muslim masuk ke masjid otomatis Islam ya belum tentu. Jadi ini menariknya di Pati. Ada Desa Jerahi, Karangsari itu beragam, 3 agama juga. Di wilayah Dukosti ada yang namanya dulu daerah Persel. Saya pertama kali mendengar Persel itu waktu kecil di daerah Bondo. Kemudian juga wilayah pesisir ya. Kalau teman-teman yang ada di Jepara pasti tahu di situ. Itu banyak Kristennya. Ternyata Persel itu adalah waktu itu menjadi pusat pengembangan agama Kristen ya. Maka Bondo, kemudian Tayu Dukosti, Tayu itu banyak yang Kristen di situ. Kenapa? Karena wilayah-wilayah yang ada di pesisir-pesisir itu. Bahkan kalau tidak salah, saya sedikit membaca sejarahnya itu, salah satu yang menyebarkan Kristen itu temannya Pangeran Diponegoro ikut berjuang dengan Diponegoro melawan penjajah. Nah, karena kemudian mulai terdesak, kemudian lari, bertapa misionaris, kemudian menyebutnya sebagai Kristen Jawa ya. Kalau teman-teman ada melihat GITJ, Gereja Injil di Tanah Jawa itu ya salah satunya Kristen Jawa itu. Sama halnya dengan Islam Nusantara misalnya. Adat istiadat budaya lokal mengubah dari yang awalnya itu untuk penyembahan kepada laut diubah menjadi penyembahan kepada Tuhan. Laut menjadi perantaranya. Seperti halnya kita misalnya, kita kalau sholat itu menghadap kemana? Menghadap ke kiblat. Kiblatnya dengan di Ka'bah. Ka'bah itu apa? Bangunannya apa? Bangunannya batu. Bisa nggak kemudian kita sebut kita mau menyembah batu di Ka'bah gitu? Kita kan pasti akan protes. Nggak bisa, saya itu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sama juga, kita juga nggak perlu mengatakan bahwa mereka yang Hindu, dewa-dewa membangun patung itu menyembah patung. Candi itu kemudian menyembah candi, menyembah salib dan lain sebagainya. Nah, kalau kemudian dikembalikan, Islam kan malah kemudian Tuhannya tidak berbentuk misalnya.
Kenapa? Karena hanya batu kotak. Kalau yang Kristen kemudian ada patungnya Yesus, yang Hindu Buddha ada patungnya, ada dewa-dewanya, ada dewa Siwa, dewa Wisnu, dewa Brahma dan lain sebagainya, itu berbentuk. Dan sementara Islam itu hanya menyembah batu kotak gitu kan, tidak estetis sekali. Kalau kemudian permasalahannya dan perdebatannya di wilayah itu, maka yang terjadi adalah perpecahan, konflik. Kita harus menyadari bahwa yang kita sembah itu adalah Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok harus menghadap ke Ka'bah? Itu adalah perantara. Jadi bukan menyembah pada Ka'bahnya, tapi menyembah pada Tuhan. Ya, yang lainnya juga anggap saja seperti itulah. Jadi biar tidak terjadi perdebatan di wilayah-wilayah yang sebenarnya itu bukan debatable, bukan hal yang harus diperdebatkan. Karena itu keyakinannya masing-masing. Nah, salah satunya kemudian adalah agama itu menyatu dengan budaya lokal, sehingga momen-momen ada tradisi yang awalnya waktu dulu tradisi masih animisme dinamisme itu menyembah kepada Tuhan yang mereka pahami, diubah oleh Wali Songo tetap kepada Tuhan, tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah apa? Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada Tuhan selain Allah bagi kita. Nah, tradisi kemudian ketika ada orang meninggal, tahlilan. Kenapa tahlilan? Tahlilan kan tahlilan itu syirik, bid'ah, tidak diajarkan oleh Islam. Yang diajarkan oleh Islam apa? Ya membaca Al-Quran dan lain sebagainya, membaca kalimat thayyibah. Ya sudah toh. Tahlilan yang dibaca apa? Kalimat thayyibah. La ilaha illallah, tahlil, takbir, subhanallah. Membaca surah Al-Fatihah, surah An-Nas, surah Al-Quran. Berarti yang salah di mananya misalnya? Kan nggak ada. Hanya saja waktu itu ketika masyarakat itu berkerumun, berkumpul untuk menghormati yang meninggal itu dengan cara mabuk-mabukan, main judi, kumpul kemudian malah main judi, itu diubah. Kumpul-kumpulnya tetap diganti dengan bacaan-bacaan kalimat thayyibah. Sehingga 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari itu masih terjaga. Tradisi yang masih kental sedekah bumi dan sedekah laut di Pati ini masih sering, bahkan menjadi sekarang bukan lagi menjadi sekedar untuk upacara terima kasih, tapi juga menjadi ajang untuk berkreasi. Walaupun beberapa sekarang juga masih malah ditambahi beberapa tambahan itu dengan alunan-alunan koplo dan lain sebagainya, ini yang mungkin bagi saya ini kurang menghilangkan kesakralan dari sedekah bumi itu sendiri. Tapi tidak apa-apa, karena itu menjadi tradisi. Sedekah bumi, semua yang punya produk atau hasil bumi kemudian dikumpulkan jadi satu, diarak, dibuat gunungan gitu kan, diarak, setelah selesai kemudian dibagi-bagi. Itu masih ada. Tapi kemudian saat ini kan kemudian diganti menjadi doa-doa. Berdoa, kemudian berdoa ke makam leluhur. Kalau di Pati di wilayah saya itu ada Kiai Mbah Rantai Kencono Wulung. Jadi setiap kali hallnya ya sudah diadakan tahlil bersama. Dan itu kemudian kita pahami sebagai sebuah akulturasi budaya ini. Ini contohnya. Ada yang melarung jadi sedekah laut, sedekah bumi. Dan itu semuanya kemudian tadi yang ini menyinggung sedikit tidak terpisahkan dari peran Wali Songo. Mbah Rantai Kencono Wulung tempat saya itu menurut beberapa catatan yang saya baca itu salah satu muridnya Sunan Kudus. Di wilayah Aceh misalnya kita mengenal Mbah Mutamakin. Kemudian, nanti di bagian akhir nanti saya akan sedikit bercerita tentang kajen. Di Masjid Kajen itu adalah bentuk salah satu harmonisasi antara Islam dan Jawa waktu itu, karena Mbah Mutamakin kan juga bagian dari waktu itu ke Solo ya, kerajaan Solo Surakarta. Nah, kan ada, kalau teman-teman membaca beberapa sejarahnya kan ada sesuatu yang membuat kerajaan Surakarta itu marah dengan Mbah Mutamakin. Nah, ini panjang dan ini bisa satu SKS sendiri untuk menjelaskan ini. Tetapi yang saya jelaskan adalah ini langsung
Apa yang dilakukan oleh Wali Songo untuk melakukan itu semua? Pendekatannya adalah pendekatan tasawuf. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan cara perlahan, bertahap. Memahami apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat. Kemudian mengubahnya agar sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Ketika Sunan Kalijogo misalnya datang melihat, kalau Anda melihat filmnya aja contohnya misalnya, kan melihat, oh mau minta hujan, kemudian memberikan persembahan, perawan desa disembahkan kepada yang disembah agar turun hujan. Nah ini kemudian dirubah. Masyarakat masih sering buka sesajen di tengah-tengah perempatan, di bawah pohon, di tempat-tempat yang dianggap angker, di bawah batu besar. Ini kemudian tidak langsung dirubah. Ini musyrik, ini syirik, ini harus diperangi, takbir, Allahu Akbar, perang, bukan. Nah bagaimana pahami? Oh, masyarakat sini suka dengan wayang. Bagaimana kemudian agar wayang itu menjadi media yang tepat untuk dakwah? Nah, ceritanya kemudian disesuaikan dengan cerita yang keislamannya. Punokawan itu kemudian dirubah menjadi yang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian ada nyanyi lagu-lagunya yang teman-teman ler-ilir itu kan ada banyak sekali maknanya. Ketika dipahami ya, ler-ilir, tandur sumiler, tai joro-yoro, bahkan gundul-gundul pacol dan lain sebagainya. Jadi pendekatan budaya ini dilakukan oleh Wali Songo. Kalau tidak dilakukan, maka Islam kemungkinan besar tidak akan bisa besar dan berkembang di Indonesia, di Nusantara waktu itu. Ini kan kemudian menghasilkan berbagai macam peradaban yang luar biasa saat ini. Kita melihat ada tadi Masjid Agung Demak, Menara Kudus, salah satu nanti ada Masjid Kajen dan lain sebagainya. Tradisi-tradisi sedekah bumi yang saya singgung tadi, yang awalnya itu kalau kita membaca misalnya dulu ada persembahan untuk Dewi Bumi, Dewi Sri, Dewi-dewinya itu dan dewa-dewanya, itu kemudian diubah oleh Wali Songo. Bagaimana agar adat dan istiadat ini tetap berjalan tetapi sesuai dengan syariat Islam. Nah ini kalau kemudian dipahami secara tekstual oleh kaum radikal nggak selesai. Isinya adalah ini syirik dihancurkan, bukan seperti itu. Tapi peran Wali Songo di Nusantara, terutama di Jawa itu, kenapa bisa sangat meluas? Ya karena pendekatannya salah satunya adalah pendekatan tasawuf, perlahan, bertahap, memahami secara substantif agama, substantif, adat juga dijaga agar tidak langsung crash. Lahirlah akulturasi Islam dan budaya Jawa. Ini contoh-contohnya ya, dan masih banyak sekali nanti contoh-contohnya. Nah ini sekedar share terakhir dari tadi. Kerukunan di agama tergolong kondusif, iya. Ada kasus, iya, beberapa kasus toleransi masih ada, terutama terhadap minoritas. Salah satu caranya bagaimana ya menebarkan Islam yang moderat sebagai menjadi sebuah ikhtiar untuk membangun kemaslahatan. Pendekatan budaya itu salah satu jalannya. Sedekah bumi dan sedekah laut misalnya itu menjadi tradisi bersama di Desa Karangsari, Desa Pancasila. Tahun kemarin itu teman-teman IPMAFA KKN-nya ada yang di situ. Jadi bangun di situ ketika tradisi sedekah bumi itu semua ada 3 agama itu ya berdoa di tempat kalau kita menyebutnya danyang desa itu, atau kalau ya kita menyebutnya yang membabat alas desa itu, yang Islam datang berdoa sesuai dengan keyakinannya, yang Kristen datang ya berdoa sesuai dengan keyakinannya. Sama-sama satu lagi Buddha, kalau tidak ya Buddha di situ. Buddha datangnya juga berdoa, sama-sama berdoa, mendoakan keselamatan bersama. Nah, itu menarik sekalian. Jadi tidak usah merasa paling benar, jadi kita sama-sama benar menurut mereka, lakum dinukum waliyadin, ya sudah kita laksanakan. Nah ini dijalankan di Desa Karangsari, kalau nggak salah ya Karangsari yang disebutkan. Nah, dan terakhir saya akan menunjukkan contohnya ini contoh Masjid Jami Kajen. Teman-teman kalau ke Kajen, ke Pati, silakan mampir ke Kajen. Nah di wilayah ini yang gambar animasi ini adalah gambar awalnya Masjid Kajen. Bentuknya masih seperti Masjid Demak ya, bukan bentuknya berubah, tapi ada tumpang-tumpangnya itu. Yang bagian
kiri layar itu adalah yang utama. Kemudian ditambah ada bangunan tambahannya. Tetapi bangunannya ini masih alami, masih asli. Walaupun ada beberapa perbaikan. Nah, lihat yang bagian tengah itu adalah dalam masjid jamek yang bagian dalamnya. Semuanya dari kayu. Ini yang dari kayu ini. Ini masih asli. Ada yang menarik dari sini apanya? Ya, selain dari bentuknya tadi yang masih khas Jawa, yakni di mimbarnya, di mimbar khutbah itu jarang sekali masjid-masjid di Jawa, terutama masjid modern itu yang kemudian ada ukiran-ukiran hewannya. Nah, awal ada ungkapan bahwa tidak boleh ada gambar-gambarnya. Tetapi tradisi Jawa dulu orang kan sering untuk membuat gambar-gambar hewan. Misalnya, kalau di Kudus ada penghormatan kepada sapi dan tidak boleh disembelih dan lain sebagainya. Jadi antara manusia dan hewan itu saling berhubungan, saling menghormati. Nah, menariknya di Masjid Kajen ini justru di sini di mimbar ini itu ada ukir-ukiran hewan. Ini di ukir-ukiran ini ada naganya Ajisaka yang dianggap sebagai buat kalender Jawa. Tetapi di sini di masjid ini adalah semua hewan-hewan itu kemudian tidak lengkap. Ada terpotong bagian-bagian sedikit-sedikit yang terpotong, sehingga kan ini untuk menghormati juga bahwa kalau kemudian bentuknya lengkap, nah ini dianggap sebagai yang diharamkan dan lain sebagainya. Nah, ini tidak lengkap. Naganya ya hanya kepalanya saja, tidak sampai ekor-ekornya. Ini disebut sebagai kuntul nyucuk bulan. Ini ada gajah. Jadi, gajah dengan berbagai macam ini bunga-bunganya. Nah, ini semuanya ada makna filosofisnya kalau teman-teman perhatikan. Gajah naga saka, naga ajisaka kalau sana. Dan ada gambaran ini, ada kaligrafi khas ini, teman-teman. Ini yang saya sebut sebagai salah satu akulturasi. Bagaimana kemudian Mbah Mutamakin karena sebagai salah satu ulama yang sekali kemudian tidak menghilangkan tradisi-tradisi atau kemudian karya dan peradaban masa lalu. Menghormati tradisi. Ukir-ukiran ini adalah sebuah ketinggian ilmu, estetika dan etikanya dijaga. Kenapa? Karena di sini ada makna filosofi yang sangat mendalam sekali. Kuntul nyucuk bulan. Ya, ini sebagai bentuk kuntul terbang bisa sampai bulan ini kan butuh kerja keras. Cita-cita harus tinggi langit sampai kepada bulan, walaupun kita hanyalah seorang kuntul misalnya. Jadi kita harus mengepakkan sayap untuk terbang agar bisa sampai kepada bulan. Untuk mencapai cita-cita itu butuh usaha dan lain sebagainya. Naga Ajisaka ini sebagai bentuk kekuatan yang besar yang akan menjaga kita. Tapi naga ini juga harus dijaga agar tidak, ini ibaratnya gajah ini juga kalau saya sedikit membacanya adalah makna filosofisnya itu adalah kita manusia itu nafsunya besar gajah ini. Kemudian diberikan kekuatan Trisula ini, membawa Trisula dan ini dalam sekali maknanya. Taman-tamannya adalah duniawi itu adalah penuh dengan keindahan, tapi juga perlu diingat bahwa ini hanya sifatnya fana. Di Masjid Kajen, kalau teman-teman nanti jalan-jalan ke Pati silakan mampir ke Masjid Kajen, lihat sendiri bagaimana Mbah Mutamakin itu mampu membuat harmonisasi antara agama Islam yang dipercayanya dengan tradisi yang sudah ada di Jawa waktu itu. Masih ada hall tiap tahun, misalnya Buniha ini pasti tiap tahun merindukan, kemarin malah nggak ada ya, hallnya itu luar biasa sekali ramainya. Tanggal 10 Suro, dari 1 sampai 10 Suro itu ramainya luar biasa. Kenapa? Karena hallnya di situ. Nah, ini yang kemudian dilestarikan. Tradisi-tradisi yang awalnya itu dianggap syirik, kemudian dilestarikan dan kemudian dimasuki oleh ajaran-ajaran agama Islam. Oke, terima kasih. Salam moderasi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya kembali kepada Waalaikumsalam Mbak moderator ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasannya yang sangat luar biasa. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab, silakan untuk para peserta webinar bisa mengaktifkan mikrofon dan juga kamera atau menuliskan di kolom komentar. Nanti akan saya bacakan pertanyaannya. Silakan. Baik, teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya ingin bertanya. Silakan menyebutkan nama. Saya Intan Amalia. Ini saya akan menanyakan apa kesulitan Wali Songo ketika menyebarkan Islam di Pati itu bagaimana? Terima kasih. Baik, kesulitan Wali Songo ketika menyebarkan agama Islam di Pati. Monggo Bapak langsung dijawab mawon. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Kalau ditanyakan kesulitannya, saya harus mengatakan bahwa hampir di semua dakwah itu ada kesulitannya. Wali Songo misalnya, tidak hanya di Pati sih, waktu itu kan kalau kita melihat Wali Songo itu sebenarnya itu kan sebuah dewan ya. Harus dibuat dewan itu karena memang butuh di Nusantara waktu itu ada banyak, kalau menurut Islam itu penyimpangan-penyimpangan, salah satunya tadi. Jadi, kalau kemudian kita lihat apa toh kesulitan, tentu saja adalah tradisi yang kuat melekat di Jawa waktu itu. Bagaimana agar Islam itu diterima, sementara Islam itu mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan tradisi waktu itu. Di Nusantara kalau kita melihat membaca bukunya misalnya Atlas Wali Songo atau mungkin difilmkan, itu walaupun film itu juga tidak kemudian representatif. Salah satunya hambatan terbesar ya tentu saja melawan tradisi yang sudah mengakar. Bagaimana agar tradisi-tradisi yang kemudian itu tidak sesuai dengan ajaran Islam bisa dimasuki oleh ajaran Islam. Maka pendekatan tasawuf budaya yang tentu saja kekuasaan ya, raja. Karena kita ketahui bahwa yang berkuasa misalnya di era Majapahit atau Sriwijaya atau sebelumnya di Singosari, Kediri dan lain sebagainya, itu kan juga salah satu yang menjadi misi mereka adalah menjaga tradisi dan agama waktu itu Hindu-Buddha. Walaupun beberapa Wali Songo waktu itu kalau tidak salah Sunan Ampel itu juga mampu dekat dengan penguasa di Majapahit, kemudian lahirlah kalau kita mengenal Raden Patah itu di Demak itu. Nah, kesulitannya tentu saja tadi tradisi keagamaan, tradisi Nusantara, tradisi Jawa yang sudah melekat kuat,
yang itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Persamaan derajat misalnya, contohnya ya. Itu kan di Jawa ya tentu ada bertingkatan. Sementara di Islam itu nggak ada perbedaan antara warga biasa, warga pribumi dan lain sebagainya. Belum lagi sesembahan, yang satu menyembah batu, yang satu menyembah pohon, yang satu menyembah gunung, yang satu menyembah laut. Di Islam yang disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang satu sudah mengkuat tradisi. Ingat kan kalau kita sudah tradisi misalnya, itu kan merubahnya itu akan sangat sulit. Nah, maka tantangan terbesar dan itu Wali Songo luar biasa pendekatan yang dilakukan oleh Wali Songo dengan tasawuf dan pendekatan budaya itu. Kita kan tentu tidak pernah berpikir bagaimana kemudian wayang itu yang kalau menurut beberapa catatan itu antara India dengan Jawa. Ada yang bilang Jawa lebih dulu dari Ramayana itu adalah Jawa lebih tua daripada India, tapi yang bisa saya katakan itu sama-sama tuanya lah. Nah, ketika Islam datang itu oleh Sunan Kalijaga, ini bagaimana agar wayang? Kan waktu itu hiburan rakyat kan wayang, belum ada bioskopan gitu, belum ada bioskop, belum ada sekarang tontonan itu belum ada K-pop ya, belum ada yang siapa itu yang artis-artis cowok tapi cantik gitu kan, jadi yang saat ini menjadi idola lah. Kalau kemudian Wali Songo datang saat ini, barangkali mungkin saja Wali Songo akan menggunakan ini budaya yang sedang digandrungi apa? Oh, K-pop misalnya. Lalu melahirkan dai-dai yang cakep-cakep, misalnya di make up, di makeover misalnya, ini mungkin saja loh ya. Walaupun saya juga agak kurang suka dengan tradisi K-pop, tapi ini generasi saat ini suka dengan itu. Nah, waktu itu adalah tradisinya adalah wayang, syairan, nyanyi-nyanyi. Dan kemudian diciptakan oleh ada yang Sunan Bonang, nang ning ning nong gitu kan, itu juga pendekatannya luar biasa. Sunan Kudus misalnya, dengan bagaimana Sunan Kudus itu menghargai dan menghormati Hindu dengan tidak menyembelih atau melarang menyembelih sapi, padahal sapi itu menjadi salah satu hewan korban. Selama masih bisa diganti dengan kerbau, ya tidak masalah. Jadi larangan Sunan Kudus itu bukan berarti haram, tetapi menghormati. Sama halnya juga kita di sini misalnya, ini dilarang menyembelih kerbau, karena kerbau itu misalnya di Keraton itu dihormati sebagai kiai, ya kan? Kiai itu bukan, tapi sesuatu yang dihormati, kiai bule itu. Ya sudah, nggak usah pakai kerbau, pakai yang lainnya. Yang sini menghormati kambing misalnya, sudah tidak usah pakai kambing misalnya. Jadi kalau tidak dilakukan pendekatan budaya seperti itu, saya yakin pasti yang ada adalah crash, penolakan yang keras. Kalau penolakan keras itu dihadapi dengan kekerasan, jadinya ya perang pasti. Nah, kalaupun terjadi perang antara Majapahit dengan Demak misalnya, ya itu lebih pada unsur politis. Jadi bagaimana agar politik kekuasaan itu bisa terjaga. Salah satu yang membuat besar ya salah satunya lewat kekuasaan, tetapi itu bukan yang utama. Pendekatan budaya itulah yang beberapa tulisan menganggap Wali Songo berhasil karena pendekatan budaya itu merubah ya, bagaimana merubah tradisi orang yang dulu itu suka menyembah menyembah patung. Ingat ya, bukan kemudian menghilangkannya, tapi mengubahnya. Kumpul-kumpul 3 hari 7 hari itu tidak lagi berisi orang kumpul minum minuman keras, berjudi, tapi diubah, diisi tahlil. Diisi tahlilan kan syirik, bid'ah. Barangkali mereka yang mengharamkan tahlilan belum pernah ikut tahlilan. Jadi kalau tahlilan yang dibaca enggak ada kok salah, syirik-syiriknya enggak ada. Berdoa kepada Tuhan, mendoakan si mayat supaya didoakan oleh orang banyak, yang dibaca kalimat-kalimat thayyibah, Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran, dari kulhu sampai doa-doanya itu semuanya Islam. Berdoa, nah kan doa kalau orang sudah mati ya sudah, bahannya tidak akan sampai. Ngapain didoakan? Doa
doakan juga tidak akan sampai ke sana. Ya sudah, jenengan kalau nggak mau berdoa, baik ya sudah, jenengan saya doakan mudah-mudahan masuk neraka misalnya. Mau nggak mau, kenapa? Masa doa kok masuk neraka? Lah katanya tidak sampai. Coba aja kalau kita nggak pernah tahu. Makanya Gus Dur itu mengatakan bahwa kalau memang misalnya itu nggak sampai, ya sudah, ini bagian dari ikhtiar kita. Tapi kalau kemudian ternyata sampai, yang rugi siapa? Yang kan mereka yang kemudian tidak ikut mendoakan. Kan? Jadi, nah, kalau Gus Dur jawabnya enteng saja. Karena suratnya dibaca itu tidak kembali lagi kepada kita, berarti sampai kan gitu. Kalau kita ngirim paket nggak sampai kan dikembalikan. Ini salah alamat, nggak dapat, alamatnya nggak dapat, penerimanya nggak dapat, ya sudah dikembalikan pada kita. Nah, karena Gus Dur ini, menurutnya Gus Dur, karena surat yang saya kirimkan tidak balik lagi kepada saya, tidak ada kiriman balik, berarti paketannya itu sampai. Maka lebih baik kita berdoa, mendoakan untuk kebaikan, daripada kemudian saling menyalahkan. Bid'ah itu bid'ah. Kita Zoom ini loh bid'ah, karena Rasulullah tidak pernah nge-Zoom. Iya atau enggak? Kita diskusi ini Zoom itu bid'ah loh. Ini bikinan siapa yang tahu Zoom ini? Zoom kita menggunakan internet, makanya servernya nanti yang menggunakan Google dan lain sebagainya. Itu miliknya orang non-Muslim semua loh. Jadi dipahami dulu bid'ah itu yang seperti apa. Semuanya bid'ah. Ini produk-produk Yahudi nggak boleh pakai HP. Ya sudah, nggak usah pakai HP, nggak usah pakai mobil, nggak usah pakai motor, nggak usah pakai Zoom ini, nggak usah menggunakan internet. Bid'ah itu adalah wilayah di mana itu berkaitan dengan terutama ritual keagamaan ya. Misalnya sholat ini menghadap ke kiblat diganti, menghadap ke mana? Kenapa? Karena misalnya itu yang kemudian yang tidak boleh menambah-nambahi bacaan sholat. Ini zakat misalnya, zakat kewajibannya sudah zakat itu, kemudian bagaimana agar zakat itu bisa sampai kepada yang lainnya, cuma diganti zakat ini bagaimana kalau kemudian diberikan kepada orang yang kaya, ya tidak bisa. Tapi kalau wilayah-wilayah muamalah, wilayah-wilayah kemanusiaan ini ya, peradaban itu, ya boleh-boleh saja. Kalau tidak, masa kita mau kembali lagi misalnya memahami hadis bahwa ajarilah anakmu 3 olahraga misalnya, memanah, berkuda, dan berenang ya kalau nggak salah. Itu kalau dipahami secara tekstual, ya jadilah ini kemudian ada olahraga memanah, olahraga berkuda, berenang. Lalu coba itu dipahami secara kontekstual. Nah, itu salah satu kalau bahasanya dalam Kiai Syair itu fikih sosial. Jadi fikih itu bukan hanya berbicara tentang hitam dan putih, tapi memahami substansinya. Kenapa dulu Rasulullah itu mengajarkan agar anak-anak dididik berenang, memanah, dan berkuda. Nah, coba dikaji secara kontekstual. Berenang berarti kan harus renang itu kan semua anggota tubuh itu gerak, sehat, agar ketika di laut itu kemudian kita bisa berenang. Ibaratnya kita memasuki dunia itu, ya sudah kita harus kuat secara fisik, kalau enggak ya kita tenggelam. Misalnya. Memanah mengajarkan kita fokus pada tujuan misalnya. Bukan kemudian memanahnya itu, tapi bagaimana agar kita fokus pada tujuan. Tujuannya jelas, kita punya alat, kita bisa menggunakannya dengan baik. Kalaupun kemudian waktu itu adalah panah itu digunakan untuk berperang, kalau saat ini ya sudah, kita berarti bagaimana kita menjaga itu sebagai alat untuk menjaga keamanan. Kalau itu untuk perang misalnya ya, perang saat ini panah ya kalah. Anda perang pakai panah ditembak dari jarak yang lebih jauh, selesai kan. Tapi pahami itu sebagai sebuah pendidikan untuk diri kita, untuk anak-anak kita. Karena kita harus bisa memanah, fokus pada tujuan. Jelas tujuan jelas, kita gunakan alat dengan baik, nanti akan sampai. Kemudian berkuda. Ada yang mengatakan berkuda itu ya ibaratnya kuda itu